Om Swastiastu, salam kebajikan, shalom, nama budaya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan kepada teman-teman dan dosen yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kris Milala Milala dengan NIM 24095111047. Adapun dosen pengampu mata kuliah bakteriologi dan mikologi kami ialah Dr. Hewan Hapsari Mahatmi MP. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tata cara dan hasil praktikum bakteriologi yang telah kelompok saya dan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Uji mikrobiologi pada ayam diare ini merupakan langkah penting dalam memahami dan mengatasi masalah kesehatan yang sering terjadi pada unggas. Nah, diare pada ayam itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk infeksi bakteri, virus, parasit, serta kondisi lingkungan yang tidak memadai. Nah, uji mikrobiologi ini bertujuan untuk mengidentifikasi patogen yang ada dalam feses ayam yang mengalami diare. Nah, dengan mengetahui hal-hal ini, peternak ataupun ahli kesehatan atau dokter hewan bisa mengambil langkah-langkah untuk menangani hal tersebut dan dengan cepat mengobati. Pagi hari di peternakan, ayam berkokok dengan percaya diri. Suaranya merdu mengawali hari. Lihat, ada seorang anak yang sedang memberi makan ayam peliharaannya, dan ayamnya itu terlihat sangat lahap. Anak itu menyadari kalau salah satu ayamnya itu terlihat sakit. Ada apa sih dengan ayamnya itu? Gadis itu segera mendatangi dokter hewan terdekat untuk bertanya. Anak itu menjelaskan mengenai gejala yang dilihatnya pada ayam peliharaannya itu, dan juga menyerahkan sampel feses pada ayamnya itu. Dalam hal ini, si dokter hewan mencurigai penyakit ayam tersebut disebabkan oleh bakteri E. coli. Nah, namun sebelum itu, dokter hewan itu ingin melanjutkan beberapa uji. Nah, yang pertama itu adalah isolasi bakteri. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel feses, ose, media agar, inkubator, dan bunsen. Nah, langkah pertama yaitu sterilkan ose terlebih dahulu dengan api bunsen dan diamkan beberapa saat hingga dingin sambil diangin-anginkan. Lalu, lakukan teknik stepper pada permukaan agar yang sudah diusapkan sampel feses. Nah, tutup cawan bakteri dengan perlahan dan balikan posisinya. Setelah itu, sterilkan ose kembali. Nah, pada feses yang sudah diusap, lakukan gerakan zigzag agar fesesnya itu bisa menyebar. Ulangi langkah tadi sampai seluruh bagian agar tertutupi oleh feses. Nah, setelah itu, masukkan cawan petri ke dalam inkubator yang telah diatur suhunya. Dan tunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan cawan petri dari inkubator dan amati perkembangan bakterinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada banyak perkembangan bakteri pada media agar. Nah, yang kedua itu adalah pewarnaan gram. Adapun bahan yang diperlukan adalah aquades, ose, isolat bakteri, objek glass, dan bunsen. Nah, ada juga minyak imersi, pewarnaan gram, mikroskop. Nah, yang pertama itu sterilkan ose dengan api bunsen. Nah, dan itu letakkan spesimen di tengah kaca objek dan beri 1 tetes air untuk membuat suspensi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya keringkan di udara, yaitu tepat di atas api bunsen agar tidak terkontaminasi. Nah, ulangi langkah sebelumnya sampai semua jenis bakteri terambil. Nah, selanjutnya teteskan cairan pewarna gen yang violet preparat secara merata dan tunggu selama 1 menit.
Nah, setelah itu miringkan preparat dan bilas dengan sedikit air mengalir. Nah, setelah itu teteskan cairan safranin pada preparat yang ditunggu dan tunggu selama 1 menit. Nah, setelah itu kembali miringkan preparat dan bilas dengan sedikit air mengalir. Nah, yang ketiga yaitu teteskan cairan luga pada preparat dan tunggu selama 1 menit. Nah, kemudian merengkan preparat dan bilas dengan sedikit air mengalir. Nah, terakhir teteskan cairan alkohol aseton pada preparat dan tunggu selama 1 menit. Nah, setelah itu miringkan preparat dan bilas dengan sedikit air mengalir. Nah, pada Malkonke dan nutrien agar yang kelompok kami amati, itu pewarnaan yang muncul adalah pewarnaan safranin yang berwarna merah muda, yang menandakan bahwa sifat gram pada preparat kelompok kami adalah negatif. Nah, selanjutnya itu adalah uji katalase dan uji gula-gula. Nah, adapun air dan bahan yang digunakan adalah H2SO2, ozon, biakan bakteri, inkubator, dan bunsen. Lalu, ada juga reagen Kovac, reagen Metic MK, reagen Voges Procaster, objek gelas, dan tabung media. Yang pertama itu, ambil koloni bakteri yang terisolasi dengan menggunakan ozon yang telah disteril. Lalu, usapkan sampel bakteri itu pada kaca objek yang bersih dan kering. Lalu, teteskan 1-2 tetes larutan H2O3 3% pada sampel bakteri. Nah, setelah itu amati apakah ada gelembung atau busa. Di sini kelompok kami tidak memiliki gelembung yang menandakan hasilnya negatif. Nah, selanjutnya itu adalah kembali ambil koloni bakteri. Setelah itu ambil koloni bakteri yang terisolasi dengan menggunakan ozon yang telah steril kembali. Usap secara zigzag. Nah, selanjutnya kembali ambil koloni bakteri yang terisolasi dengan menggunakan ozon yang steril. Nah, terus celupkan kepada preparat. Lalu kembali ambil koloni bakteri yang terisolasi dengan menggunakan ozon yang telah disteril dan usap secara zigzag. Nah, selanjutnya ambil koloni bakteri yang terisolasi dengan dan celup pada preparat. Lalu ambil koloni bakteri yang terisolasi dengan menggunakan ozon yang telah steril dan celupkan kembali kepada preparat. Nah, setelah didiamkan, teteskan reagen Kovac pada preparat SIM dan amati perubahannya. Terus selanjutnya, teteskan reagen VP pada reagen PV dan amati perubahan warnanya. Pada tabung dengan TSIA itu terjadi perubahan warna yang dapat diamati, yaitu pada laktosa yang berisi bakteri Staphylococcus aureus yang dan Bacillus coccus dari semua berwarna merah. Setelah diinkubasi berubah menjadi kuning. Nah, perubahan warna ini menandakan bakteri memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan asam sebagai produk akhir yang menurunkan pH dan menyebabkan negator pH atau phenol red berubah menjadi merah menjadi kuning. Nah, melalui metode pengamatan ini ditemukan juga dengan gas hasil fermentasi. Nah, selanjutnya pada tabung yang diamati dengan metode SIM tidak ditemukan H2S dan indol dan motilitas yang diamati bersifat potensi. Nah, yang selanjutnya itu adalah uji sensitivitas kuman. Adapun alat yang digunakan adalah Medicaon Petri, Cotton Wasserville, jenis bakteri, inkubator, dan bunsen. Properties, antibiotik, alkohol, dan pinset. Nah, setelah itu ambil dan tempel properties antibiotik pada cawan Petri menggunakan pinset dengan ketentuan minimal 2 cm dari tepi cawan Petri dan tiap paper dish. Nah, selanjutnya masukkan cawan Petri ke dalam inkubator yang telah diatur suhunya.
Nah, setelah beberapa jam, ambil diawan petir dari inkubator dan ukur zona lamar pertumbuhan bakteri menggunakan penggaris. Pengamatan menunjukkan bahwa amoxicillin memiliki zona invisisi terbesar, yaitu 38 mm, yang menunjukkan bahwa bakteri penyebab diare ini sangat pekat terhadap antibiotik jenis ini. Amoxicillin yang termasuk dalam golongan penisilin efektif dalam mengatasi infeksi bakteri dalam gram positif dan beberapa gram negatif sehingga dapat menjadi pilihan utama dalam terapi diare pada ayam. Kanicinin juga menunjukkan bahwa hasil yang baik dengan zona inhibisi 31 mm dan meskipun tidak seefektif amoxicillin, antibiotik ini tetap merupakan pilihan yang baik untuk mengobati infeksi saluran pencernaan pada ayam. Nah, selanjutnya yang ketiga biacitarin dengan zona inhibisi 20 mm menunjukkan efekasi. Nah, kesimpulannya itu hasil uji mikrobiologi pada ayam yang terverifikasi mengalami diare ini menunjukkan adanya berbagai patogen yang dapat menyebabkan infeksi pada ayam. Nah, patogen yang paling umum terdeteksi adalah Escherichia coli atau E. coli. Nah, dan penemuan patogen ini itu mengindikasikan bahwa diare pada ayam itu disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Dari hasil pengamatan, itu semua antibiotik yang diuji menunjukkan bahwa bakteri penyebab diare pada ayam peka terhadapnya. Nah, dengan ukuran zona infeksi yang bervariasi, amoxicillin memiliki sensitivitas tertinggi dan ini sangat disarankan untuk mengobati ayam yang sedang terkena diare. Selain itu, uji ini sangat penting dalam praktik kedokteran hewan untuk memilih antibiotik yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil terapi dan mengurangi risiko resistensi pada antibiotik pada hewan. Dengan mengetahui hal ini dan mengetahui kepaparan bakteri, dokter hewan itu dapat meresepkan antibiotik yang lebih efektif dan sesuai dengan jenis infeksi yang dihadapi, serta membantu dalam pengelolaan kesehatan ayam secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.